Pernahkah kita membandingkan gereja hari ini dengan gereja mula-mula yang kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul? Saat kita membaca kitab Kisah Para Rasul, maka kita bisa melihat tentang gaya hidup jemaat gereja mula-mula, sehingga kita bisa membandingkannya dengan kondisi gereja akhir zaman. Menjawab pertanyaan tadi, pernahkah kita membandingkan gereja hari ini dengan gereja mula-mula? Maka saya menemukan jawabannya bahwa gereja hari ini sangat unggul jauh dari sisi fasilitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa gereja hari ini adalah gereja yang sangat maju. Bahkan ada beberapa gereja yang high-tech, di mana luar biasa canggih, fasilitas multimedia yang begitu luar biasa, dan kita mengagumi fasilitas dari gereja hari ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa gereja hari ini sangat jauh unggul dalam sisi fasilitas. Tetapi jika kita membacanya dan dalam Kisah Para Rasul dan kita membandingkan kondisi gereja hari ini dan gereja mula-mula, maka jika gereja hari ini sangat unggul dalam sisi fasilitas, maka gereja mula-mula sangat unggul jauh dalam sisi kualitas dan dampak. Tidak bisa dipungkiri, di saat kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan membaca dan menemukan kualitas dari gereja mula-mula yang begitu luar biasa. Mereka begitu radikal, mereka benar-benar militan, luar biasa, tahan terhadap aniaya, dan sungguh sangat bertolak belakang dengan kondisi gereja hari ini. Gereja di Alkitab yang kita bisa temukan dalam gereja mula-mula, mereka begitu radikal, di mana penganiayaan demi penganiayaan tidak menghentikan pengiringan mereka terhadap Tuhan. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa gereja hari ini sangat unggul memang dalam sisi fasilitas, tapi gereja mula-mula sangat unggul dalam sisi kualitas dan dampak. Mengapa saya katakan bukan hanya unggul dalam sisi kualitas tetapi juga dalam dampak? Karena jika kita membaca dalam Kisah Para Rasul bahwa kehidupan gereja mula-mula sangat berdampak, menggoncangkan kotanya, menggoncangkan bangsanya, menggoncangkan dunia saat itu. Dan sungguh luar biasa jika kita melihat membandingkan kondisi gereja hari ini dan gereja mula-mula. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja masa kini sepertinya kalah dalam sisi kualitas dan dampak jika dibandingkan dengan gereja mula-mula? Kita bisa menemukan beberapa penyebabnya tentunya. Tetapi lewat kesempatan ini kita akan membahas, kita akan belajar bahwa ternyata ada salah satu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita waspadai, bahwa ternyata gereja Tuhan sedang diserang dan kita sedang berada dalam peperangan rohani yang semakin hari semakin menghebat. Mengapa? Karena musuh tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Sementara ada banyak sekali orang-orang percaya yang tidak menyadari bahwa waktunya sudah semakin singkat, di mana akhirnya kita sangat santai, kita menjalani kehidupan kita menjalani hari-hari kita tidak dengan memahami sense of urgency, di mana sebenarnya waktu sudah semakin singkat. Sementara kita tidak menyadari bahwa waktunya sudah semakin singkat, sedangkan musuh kita sangat menyadari waktunya semakin singkat. Itu sebabnya gereja sedang diserang, dan disadari atau tidak, diakui atau tidak, maka sebenarnya saudara dan saya sedang berada dalam peperangan rohani. Ya, musuh kita tidak terlihat oleh mata kita, tetapi ini terjadi di alam roh dan ini sungguh-sungguh nyata. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 kita bisa menemukan satu kebenaran yang penting, bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan di sini bicara tentang peperangan kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara mungkin tidak menyadari atau mungkin saudara tidak mengakuinya bahwa sebenarnya kita sedang berada dalam peperangan rohani. Sayangnya musuh yang sedang melawan kita dan menyerang kita adalah musuh yang tak terlihat.
Iblis memiliki berbagai jenis roh jahat sebagai koleksi pasukannya yang dipakainya untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Mungkin selama ini kita mengenal bahwa seringkali iblis hadir dalam roh ketakutan, dalam roh perjinahan, dalam roh perceraian, dalam roh kepahitan. Saya setuju bahwa roh-roh itu menyerang kita hari demi hari, di mana ketakutan demi ketakutan membuat akhirnya kita hidup di bawah ketakutan, hidup dikuasai oleh kekhawatiran, dan di situ kita menyadari bahwa kita sedang diserang oleh roh ketakutan. Dan bukan hanya itu, keluarga kita pun mungkin mengalami goncangan, dan akhirnya roh perceraian mengintai kita dan akhirnya berusaha menghancurkan rumah tangga yang kita bangun selama ini. Dan kita mengenali ada serangan spiritual yang dirasakan oleh keluarga kita, di mana roh perceraian ingin menghancurkan rumah tangga kita. Saya setuju dengan hal itu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada satu roh yang sebenarnya iblis lepaskan untuk menghancurkan kita. Dan roh itu bukan roh ketakutan, bukan roh perjinahan, bukan roh percabulan, bukan roh perceraian, bukan juga roh kepahitan, tetapi saya sebut itu sebagai roh agamawi. Roh agamawi adalah satu roh yang menyerang dan menghancurkan gereja, di mana kita tidak menyadarinya. Selama ini gereja berhati-hati dan mewaspadai serangan dari roh ketakutan, dari roh-roh jahat yang lain. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa kita tidak pernah berjaga-jaga atas serangan roh agamawi? Nah, sementara saya merenungkan hal ini, saya tertarik dengan sebuah ayat yang saya temukan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-12 dari terjemahan Bahasa Indonesia terjemahan baru. Ada satu kata yang sungguh memberkati saya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Saya tertarik dengan kata diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Mungkin kata serong adalah satu kata yang kurang familiar terdengar di telinga kita. Tetapi kata serong tersebut sungguh menarik perhatian saya. Itu sebabnya saya mencoba membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk saya bisa menemukan makna arti dari kata serong. Dan ternyata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian yang kita bisa temukan untuk memahami arti kata serong. Dan ada 3 terjemahan yang menarik perhatian saya, yaitu yang pertama, kata serong berarti tidak lurus, dan ini bicara tentang arah. Yang kedua artinya menyimpang dari garis atau arah yang lurus. Menyimpang dari garis atau arah yang lurus. Arti kata ketiga dari kata serong berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencong. Begitu saya mendengar kata serong, mencong, saya jadi ingat sebuah pelajaran yang saya pernah pelajari, khususnya bagian dari pelajaran matematika, yaitu geometri. Dan ketika saya masih duduk di bangku sekolah dan belajar geometri, maka di dalam pelajaran geometri itu kita belajar tentang segitiga, segi 4, segi 5, garis, sudut, derajat. Dan apa yang menarik? Kata serong. Ketika kita menarik sebuah garis dan akhirnya kita menarik lagi sebuah garis yang sejajar dengan garis pertama tersebut, jika kita tidak berhati-hati, maka jika garis kedua itu yang ingin kita sejajarkan dengan garis pertama dan itu melenceng 1 derajat saja, maka jika kita menarik garis tersebut sepertinya tidak terlihat penyimpangannya. Tapi coba saudara teruskan garis kedua tersebut semakin panjang, maka akan semakin terasa dan terlihat penyerongannya. Ingat, salah satu tujuan dari roh agamawi adalah dia ingin hadir sebagai sang penyerong dalam hidup kita. Tujuan dari penyerongan adalah membuat kita gagal sampai. Mengapa saya katakan gagal sampai? Karena iblis tidak selalu menghentikan atau membelokkan langkah kita. Saya setuju bahwa dia berupaya untuk menghentikan langkah-langkah kita sehingga akhirnya kita menyerah di tengah jalan. Tapi saudara perlu menyadari bahwa iblis tidak selalu menghentikan.
Iblis juga tidak selalu membelokkan langkah kita. Dari yang lurus tiba-tiba belok kiri atau belok kanan contohnya. Mengapa kita perlu memahami ini? Karena kita selalu hanya mewaspadai upaya iblis untuk menghentikan langkah kita atau membelokkan langkah kita. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya dia cukup menyerongkan kita sedikit saja, tetapi jika itu kita teruskan, maka penyerongannya akan semakin terasa, semakin menjauh dari yang seharusnya. Dia cukup menyerongkan untuk membuat kita meleset mencapai sasaran ilahi kita. Jika iblis berusaha membelokkan kita, maka kita langsung menyadari bahwa langkah kita, arah kita mulai membelok. Tapi bagaimana jika dia cukup menyerongkan 1 derajat atau 2 derajat saja? Itu tidak terasa saat kita menjalaninya. Roh agamawi hadir di dalam hidup kita sebagai sang penyerong. Roh agamawi membuat kita puas. Dengan apa? Dengan formalitas, dengan rutinitas, tanpa kualitas. Saya ulang, roh agamawi ternyata membuat kita, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya, merasa puas dengan formalitas dan rutinitas tanpa kualitas. Mengapa saya katakan demikian? Berapa banyak kali kita memang masih membaca Alkitab, kita masih berdoa, kita masih bersaat teduh contohnya, tetapi seringkali itu hanya sebatas formalitas, itu hanya sebatas rutinitas, tetapi sudah tidak lagi berkualitas. Ingat, roh agamawi membuat kita melakukan rutinitas. Demi apa, saudara? Bukan demi kualitas, tapi demi menyuap teriakan dari hati nurani kita. Saya ulang, roh agamawi ternyata membuat kita melakukan rutinitas demi menyuap teriakan dari hati nurani kita. Saya ambil contoh. Ketika saudara tidak membaca Alkitab, maka ada suara dari hati nurani kita yang terus mengingatkan untuk kita membaca Alkitab. Sampai akhirnya, semalas apapun kita atau sesibuk apapun kita akan coba upayakan untuk membaca Alkitab. Tapi yang aneh, seringkali kita cuma sebatas demi menyuap sehingga hati nurani tidak menuduh atau tidak berteriak lagi. Padahal kita hanya sekedar membaca Alkitab sebatas formalitas. Ambil contoh yang lain. Seringkali di saat kita tidak bersaat teduh, maka ada sebuah teriakan dari hati nurani di mana kita merasa bersalah atau merasa ada yang kurang. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak nyaman menjalani hidup, menjalani hari kita saat itu. Itu sebabnya untuk mencoba menenangkan hati nurani, kita upayakan untuk bersaat teduh, walaupun hanya sebatas formalitas dan rutinitas. Yang menjadi pertanyaan saya kepada anak-anak rohani, pada orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang saya layani, di mana mereka berkata, saya sudah berdoa, saya sudah bersaat teduh, saya sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Maka pertanyaan saya adalah ini, apa yang kau dapatkan? Tuhan bicara apa saat engkau datang kepadanya? Nah, tanpa sadar, banyak orang percaya tidak bisa menjawab itu. Mengapa? Karena mereka merasa yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah bersaat teduh, yang penting saya sudah membaca Alkitab. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara, roh agamawi membuat kita puas sebatas masih terjaganya rutinitas dan semuanya hanya sebatas formalitas. Padahal sebenarnya yang penting adalah apakah saat engkau membaca firman Tuhan berbicara atau tidak dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan tidak berbicara, maka semua yang kita baca itu hanya bersifat logos. Dan kita tidak mendapat rema. Padahal sebenarnya yang lebih berharga dari logos adalah justru rema. Semua logos yang tidak diwahyukan, maka hanya sebatas mengisi pengetahuan. Tapi itu akan gagal memberi makan roh kita. Karena roh kita makan bukan dari logos, tetapi dari rema. Hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah roh agamawi membuat kita merasa sudah beribadah kepada Tuhan di saat kita hadir di pertemuan ibadah kita di gereja lokal kita. Ingat, waspadai, roh agamawi membuat kita merasa sudah beribadah dan puas di saat kita pulang keluar dari gedung gereja setelah usai kita mengikuti ibadah hari Minggu. Ada satu perasaan puas di hati kita di mana kita merasa sudah beribadah.
Nah, saya mau katakan, saya tidak mengecilkan semua itu, tetapi pernahkah saudara menyadari bahwa kehadiran kita cuma hanya sebatas 2 jam di hari Minggu sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjamin bahwa kita telah beribadah kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya memiliki dasarnya. Saudara bisa menemukan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dalam Roma pasal 12 ayat pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ada kata ibadah yang sejati. Boleh saja saudara hadir di ibadah hari Minggu di gereja lokal kita selama 2 jam, tapi itu tidak akan pernah menggantikan pentingnya kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, karena itu adalah ibadah yang sejati. Bukankah ironis jika kita sudah hadir di ibadah hari Minggu di gereja lokal, maka kita merasa beribadah dan tidak perlu lagi untuk mempersembahkan tubuh dalam keseharian kita sebagai persembahan kita yang hidup. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi ibadah hari Minggu di gereja lokal kita. Ayatnya tidak berkata demikian. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi gedung gereja, bukan, tapi mengunjungi yatim, piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari 2 ayat ini saja, ternyata kita bisa mendapatkan esensi dari ibadah bukan terletak pada kehadiran kita selama 2 jam di gereja lokal di hari Minggu, tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan bukan hanya itu, tapi kita benar-benar memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang terbuang, kepada orang-orang yang lemah. Di titik itu kita berbagi hidup. Disitulah adalah merupakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Hari ini teruslah beribadah di hari Minggu di gereja lokal saudara. Tapi jangan puas dan merasa sudah beribadah di saat saudara sudah melakukannya. Itu adalah merupakan kehadiran kita di equip, di mana kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya setuju. Di momen itu juga kita diperlengkapi oleh pengajaran firman Tuhan. Saya setuju. Tapi itu tidak membuat kita merasa puas dan merasa diri sudah beribadah. Ingat, roh agamawi membuat kita merasa puas dan merasa sudah beribadah jika kita hadir di pertemuan-pertemuan ibadah di gereja lokal kita. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa sudah waktunya kita mulai mengevaluasi ulang tentang cara pandang kita terhadap ibadah. Selanjutnya, Tuhan Yesus ternyata tidak datang untuk mendirikan agama. Tentu saudara setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk mendirikan agama Kristen di dunia ini. Dia datang untuk memperbaiki hubungan yang terputus, yang dirusak oleh dosa. Dan sebenarnya dia bahkan menjadikan dirinya sebagai jembatan demi terhubungnya kembali antara Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan datang tidak membawa peraturan, Tuhan datang tidak membawa hukum. Dia membawa dirinya dan menjadikan dirinya sebagai pendamaian antara manusia dan Tuhan. Saudara bisa membayangkan apa jadinya jika Tuhan Yesus tidak hadir, maka hubungan antara Tuhan dan manusia akan tetap terputus. Lewat hubungan yang tersambung kembali, maka semua yang dari Bapa dapat disalurkan kembali ke dalam diri anak-anaknya. Jadi saudara harus belajar menghargai hubungan, karena hubungan itu saluran. Tanpa ada hubungan, maka tidak ada saluran. Jika tidak ada saluran, maka semua yang ada pada Bapa tidak akan pernah bisa sampai dalam hidup kita. Yesus hadir untuk mengembalikan dan memulihkan hubungan, sehingga lewat hubungan yang dipulihkan, maka semua yang dari Tuhan itu akan mengalir dalam diri kita. Roh agamawi membuat kita puas mendekat, tetapi tidak sampai melekat.
Saya katakan bahwa roh agamawi membuat banyak orang percaya puas memiliki jarak aman dengan Tuhan. Di mana kita merasa puas, sudah merasa mendekat pada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kata dekat itu sesuatu yang relatif. 1 cm itu bisa dekat, 10 cm itu juga dekat, 100 cm juga bisa dekat. Karena kata dekat itu relatif. Yang Tuhan inginkan kita bukan cuma sebatas mendekat sehingga kita dekat, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita sampai melekat. Apa bedanya dekat dan melekat? Dekat masih ada jarak, melekat tidak berjarak. Sadarkah saudara bahwa Tuhan sedang meniadakan jarak antara kita dengannya saat Dia hadir dalam hidup kita? Dia sedang meniadakan jarak demi memulihkan hubungan. Kolose pasal 2 ayat 19, firman Tuhan berkata, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saya tertarik dengan kata pertumbuhan ilahi. Itu terjadi di saat kita berpegang teguh kepada kepala. Saat kita berpegang teguh, saat kita melekat dengan kepala, maka aliran kehidupan Tuhan membuat kita mengalami pertumbuhan ilahi. Saudara tentu ingat Yohanes pasal 15, dari situ kita belajar bahwa Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting. Bagaimana mungkin ranting bisa berbuah jika ranting itu tidak menempel atau melekat? Ranting itu nggak cukup dekat, ranting itu harus melekat untuk ia bisa mengalami kehidupan dan akhirnya mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Ingat, roh agamawi membuat kita puas memiliki jarak aman, di mana kita merasa, ya saya kan gak jauh dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak ingin kita puas berhenti di titik itu. Karena pengorbanan Yesus bukan hanya membuat kita bisa mendekat, tapi pengorbanan Yesus membuat kita bisa melekat dengan Tuhan. Roh agamawi membuat kita memiliki rutinitas tanpa daya ubah. Saya ulang, roh agamawi membuat kita memiliki rutinitas tanpa daya ubah. Saudara tentu menyaksikan ada banyak orang-orang percaya yang beragama Kristen, yang setiap hari Minggu hadir di gedung-gedung gereja, tapi ternyata hidup kesehariannya tidak mengalami perubahan. Status mereka boleh Kristen, tetapi seringkali kehidupan mereka tidak menunjukkan kekristenan yang sungguh dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya ingat, waspadai bahwa roh agamawi membuat kita memiliki rutinitas tanpa daya ubah. Jika memang benar kita memiliki hubungan yang melekat, bukan sebatas dekat, maka pastilah semakin hari kita pasti akan bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Saya ulang, bahwa jika memang benar kita memiliki hubungan yang melekat, bukan sebatas dekat, maka pastilah semakin hari kita akan bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Terus saudara mengingat, firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi sadarkah saudara bahwa pergaulan yang baik itu juga merusakkan kebiasaan yang buruk? Saya sangat yakin di saat kita benar-benar sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan, maka pasti pergaulan kita dengan Tuhan itu akan merusak kebiasaan buruk dalam hidup kita, di mana yang buruk maka kehidupan kita akan diubah menjadi baik. Hari ini jangan puas hanya sebatas beragama. Jangan puas dengan sebatas ritual-ritual agama yang kita masih lakukan. Karena Tuhan hadir untuk memulihkan hubungan. Hubungan yang bukan hanya sebatas dekat, tapi hubungan yang benar-benar begitu dalam, karena hubungan kita melekat dengan Tuhan. Pelajaran selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah roh agamawi memberi kepuasan yang semu dan palsu, di mana roh agamawi membuat kita merasa sudah sampai, tetapi sebenarnya kita masih jauh dari sampai. Roh agamawi juga membuat kita merasa sudah sangat mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya kita baru sebatas tahu banyak tentang Tuhan. Saya ulang, roh agamawi membuat kita merasa sudah sangat mengenal Tuhan, tapi sebenarnya kita barulah sebatas tahu banyak tentang Tuhan.
Saudara perlu membedakan antara tahu dan kenal. Roh agamawi membuat tubuh Kristus mengalami kelimpahan pengetahuan, tetapi sangat miskin dengan pengalaman bersama Tuhan. Roh agamawi membuat kita begitu limpah dalam teori-teori tentang Tuhan, tapi sangat miskin dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Apa bahayanya jika kita miskin pengalaman? Bukankah modal seorang saksi adalah pengalamannya? Itu sebabnya tidak heran jika ada banyak orang-orang percaya kesulitan untuk bersaksi. Karena bagaimana dia bisa bersaksi jika dia tidak terlebih dahulu mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Josh Barna satu kali mengadakan sebuah survei di Amerika, dan hasil survei ini sangat mengejutkan kita. Ternyata 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja ternyata tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Saya ulang, 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja. Jadi ini bukan bicara orang yang malas ke gereja, tapi setiap hari Minggu pergi ke gereja, tidak pernah atau belum pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Ingat, kehadiran kita yang rutin dan rajin setiap hari Minggu di gedung ibadah, di gedung pertemuan di gereja kita, tidak menjamin setiap minggu kita mengalami realita Tuhan. Survei Josh Barna selanjutnya adalah 7 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja ternyata tidak pernah melihat atau mengalami kuasa Tuhan atau mujizat dalam hidup mereka. Itu sebabnya betapa pentingnya kita perlu mewaspadai serangan dari roh agamawi. Roh agamawi hadir untuk menyerongkan hidup kita, sehingga akhirnya kita meleset dari apa yang seharusnya kita capai. Sudah berapa banyak pengetahuan tentang Tuhan yang kita telah alami? Bukankah seharusnya tujuan kita belajar firman bukan sebatas tahu, tapi supaya kita mengalami? Boleh saja saudara mempercayai bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh, tapi apakah benar-benar saudara mengalami Dia adalah Jehovah Jireh dalam hidup kita? Saudara boleh saja mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, tapi apakah benar Tuhan hadir dalam hidupmu sebagai Jehovah Rafa ketika engkau sakit? Seharusnya hubungan yang sehat antara kita dengan Tuhan menghasilkan pengalaman yang terus-menerus diperbaharui, dan bukan kisah nostalgia dengan Tuhan. Sedih rasanya ketika saya berjumpa dengan orang-orang Kristen yang selalu membanggakan pengalaman masa lalunya bersama Tuhan. Dulu. Kita lupa bahwa ternyata Tuhan ini bukan hanya hadir di masa dulu kita, tapi juga di masa kini kita. Artinya seharusnya kita mengalami Tuhan bukan cuma hanya di masa dulu atau di masa lalu, tapi juga kita mengalami Tuhan di masa kini kita. Sayangnya, roh agamawi membuat kita tetap merasa nyaman saat kita bertumbuh makin tahu banyak tentang Tuhan, tapi kita sedikit sekali mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ternyata hidup kekal versi Yesus adalah di saat kita mengenal Tuhan. The Passion Translation menggunakan kata to know and experience. Berarti dengan kata lain, mengenal lewat pengalaman-pengalaman. Nah, itu sebabnya ingat, roh agamawi membuat kita merasa puas saat kita tahu banyak, tapi kita sedikit mengalami pengalaman-pengalaman yang sebenarnya seharusnya Tuhan ingin untuk kita alami. Betapa ironisnya menurut saya, jika kita sangat merindukan surga, tapi kita tidak tertarik untuk mengenal dan bergaul karib dengan sang pemiliknya selama kita berada di dunia. Saya ulang, betapa ironisnya jika saudara dan saya sangat merindukan sorga, mempercayai sorga, mengharapkan sorga, tapi kita tidak tertarik untuk mengenal dan bergaul karib dengan sang pemiliknya, yang notabene itu hadir senantiasa dalam hidup kita selama kita berada di dunia. Bagaimana mungkin saudara mengharapkan sorga kalau saudara tidak tertarik dengan pribadi yang memiliki sorga? Jika benar kita semakin mengenalnya, maka dampaknya adalah kita akan semakin mempercayainya. Aneh, di saat kita bukan hanya sebatas tahu, tapi semakin kenal Dia, maka disitulah kepercayaan kita akan tumbuh dengan sendirinya. Karena ingat, level kepercayaan kita kepada seseorang tidak akan pernah melebihi dari level pengenalan kita akan orang tersebut. Mengapa Abraham begitu percaya kepada Tuhan? Kepercayaan Abraham terhadap Tuhan bertumbuh seiring dengan pergaulannya, keintimannya, hubungan persahabatannya dengan Tuhan.
Saya akan akhiri pelajaran ini dengan Matius 4 ayat 17. Apa yang membuat saya tertarik dengan Matius 4 ayat 17? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika saya membaca ayat ini, ada yang aneh di pemandangan saya. Apa yang aneh dari berita yang disampaikan oleh Yesus saat itu? Bukankah pesannya yaitu bertobatlah, bicara tentang pertobatan, seperti tidak cocok dengan kondisi masyarakat pada saat itu? Karena bagaimana mungkin berita pertobatan ditujukan kepada bangsa Israel yang saat itu adalah bangsa penyembah Tuhan. Mereka memiliki bait suci, mereka memiliki ritual-ritual yang mereka tetap lakukan untuk ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi mereka bukan orang-orang yang sedang menyembah berhala. Bangsa Israel pada zaman Yesus adalah bangsa yang religius dan bangsa yang bermoral. Tapi mengapa berita Yesus adalah berita pertobatan? Bukankah berita pertobatan seharusnya cocok ditujukan bagi bangsa kafir atau bagi bangsa penyembah berhala? Sangatlah maklum saat Yunus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe, kepada penduduk kota Niniwe. Karena memang penduduk kota Niniwe adalah penduduk yang jahat. Wajar saja Tuhan memerintahkan untuk mereka bertobat. Tapi bagaimana mungkin Yesus memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Israel yang saat itu adalah bangsa yang religius, bangsa yang benar-benar hidup dalam moral. Ingat, ternyata pertobatan yang Yesus maksudkan bukan pertobatan dari kebiasaan buruk atau dari tindakan dosa, tapi pertobatan dari agamawi. Wahyu pasal 2 ayat 2-5 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini adalah kondisi teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kualitas jemaat Efesus adalah kualitas dambaan dari semua gembala. Karena kita berharap kondisi jemaat kita adalah kondisi jemaat yang seperti dicatat dalam ayat 2 sampai dengan ayat 3. Tapi yang aneh, secara manusia prestasi jemaat Efesus begitu membanggakan, tapi di mata Tuhan justru kebalikannya. Ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sering kali ukuran dari kejatuhan seseorang saat orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Mereka melakukan tindakan-tindakan dosa, lalu kita berkata bahwa dia jatuh dalam dosa. Tapi coba saudara perhatikan bahwa kejatuhan dari jemaat Efesus yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, itu adalah kejatuhan bukan menurut pandangan manusia, tapi menurut pandangan Tuhan. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Artinya, sebenarnya berita pertobatan bukan hanya kepada orang-orang kafir, pada orang-orang yang penyembah berhala, tapi kepada orang-orang percaya yang sedang dikuasai oleh roh agamawi. Saya berharap, saya sungguh berdoa, biar pesan ini boleh menjadi suara Tuhan yang mengingatkan kita. Waspadai roh agamawi. Jangan hanya sebatas waspadai serangan roh ketakutan, roh percabulan, roh perzinahan, roh perceraian, roh kepahitan. Tapi kita lupa ada mewaspadai serangan dari si jahat yang lain, yaitu agamawi. Cara kerja roh agamawi adalah seperti rayap, di mana rayap itu merusak dari dalam dan tak terlihat dari luar. Dan biasanya di saat kita mulai menyadari kerusakannya, semuanya sudah sangat terlambat. Hari ini, ingat, seringkali setan hadir dalam diri kita dalam bentuk roh agamawi. Kita tidak menyadari kehadirannya, kita tidak menyadari daya rusaknya, sehingga kita masih tetap merasa benar, merasa baik-baik saja, padahal ternyata di mata Tuhan kita sudah tidak baik-baik saja. Tapi hari ini doa saya bersama dengan Roh Kudus, mari izinkan Roh Kudus menyadarkan kita, sehingga semua pekerjaan roh agamawi dalam diri kita dihancurkan.
Kita tidak puas cuma hanya bertumbuh dalam pengetahuan, tapi kita bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Dan kita nggak puas cuma hanya dekat, karena yang Tuhan rindukan adalah kita melekat dengan Tuhan. Selamat mengalahkan roh agamawi bersama dengan Roh Kudus dalam diri kita.